Untuk video yang kelima ya, untuk video yang kelima saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara pengelolaan pengguna atau hak akses atau manajemen user ya. Nah, ini untuk pengelola atau mengelola pengguna. Di sini ada 3 hak akses ya. Ada pengguna, wewenang, agen komisi penjualan ya. Saya akan jelaskan satu persatu dulu mengenai tentang pengguna. Untuk pengguna itu biasanya bisa diakses oleh admin ya. Kita bisa menggunakan pengguna beberapa admin lebih dari satu ya. Kalau di sini baru tercantum satu pengguna atau satu admin. Nah, apabila kalau mau ditambahkan beberapa admin itu juga bisa, atau mau ditambahkan dengan hak akses kasir, hanya kasir saja itu juga bisa ya. Oleh karena itu di sini ada tombol plus atau tambah, maka klik. Ketika mau ditambahkan awalan atau nama panggilan, misalkan di sini Bapak Arif ya, Arif S misalkan. Kalau ada alamat email ini bisa dicantumkan juga ya. Oke. Alamat email ini harus aktif ya. Biasanya alamat email ini fungsinya apabila nanti suatu saat apabila ketika mau masuk login ternyata lupa, ini bisa notif langsung ke via email. Oke, lalu nama penggunanya silahkan diganti, misalkan Digicom 2 ya. Digicom 2, kata sandinya juga silakan bisa diganti juga, karena ini ada untuk hak akses baru ya. Oke, lalu konfirmasi kata sandi. Oke, di sini ada keterangan wewenang. Kita pilih hak aksesnya mau apa. Apakah mau hak akses admin ataupun hak akses kasir. Karena kedua hak akses ini tentu akan berbeda ya. Tentu akan berbeda. Nah, kalau misalkan admin, klik admin. Kalau misalkan klik kasir, itu klik kasir. Kalau admin itu fungsinya bisa mengatur keseluruhan hak akses. Tapi kalau kasir itu hanya bisa mengatur penjualannya saja. Oke, setelah itu misalkan kita mau nambahkan hak admin, semua lokasi karena kita tadi sudah men-set ada 2 toko, mau keduanya boleh atau mau salah satunya silakan. Ya. Mau salah satunya silakan, yaitu centang atau checklist toko yang kita inginkan ya. Nah, terus dari segi penjualan ya, ini mau diisi silakan, tidak juga silakan. Untuk persentase komisi penjualan di sini ada keterangan digunakan hanya jika pengaturan jenis agen penjualan. Apabila kalau misalkan di sini ada mau diisi persentase, kalau misalkan ada sales penjualan, kalian mau membutuhkan sistem marketing atau sales, maka ini boleh diisi. Tapi kalau tidak ada akses untuk sales atau marketing, ini tidak tidak diisi ya. Nah, terus di sini ada informasi lanjut bisa diisi juga. Tanggal lahir misalkan tanggal lahirnya tanggal berapa, misalkan 2 September 2021. Jenis kelamin diisi, ini diisi secara keseluruhan lengkap ya. Golongan darah misalkan, nomor handphone, nomor kontak alternatif ini boleh diisi ataupun tidak. Nomor kontak keluarga juga sama. Tautan Facebook mau diisi juga silakan. Kalau bisa ini diisi secara lengkap supaya menambahkan fitur. Lalu di admin ini juga kita bisa menambahkan fitur rincian bank ya. Seperti nomor rekening, nama bank, kode pengenal bank dan lain-lain. Ini diisi ya, supaya nanti bisa terintegrasi dengan payment atau pembayaran. Oke, setelah itu klik simpan.
Oke. Maka di sini sudah bertambah hak akses ya. Yang tadinya 1 sekarang menjadi 2 ya. Jadi 2 hak akses ini bisa kita gunakan dengan level atau hak akses admin. Oke, kalau misalkan hanya menambahkan kasir itu juga silakan bisa ya. Lalu untuk fitur wewenang, ada untuk fitur wewenang tadi kita bisa menambahkan juga wewenang yang lain, seperti misalkan kalau tadi hanya diisi baru ada 2 ya. Nah, ini ada 2, kita juga bisa mengisi wewenang. Kalau misalkan kita ada sales atau marketing, ini juga bisa kita tambahkan ya. Misalkan nama wewenangnya adalah sales, misalkan sales atau marketing ya. Apabila kalau ada sales atau marketing, maka kita pilih wewenangnya. Apakah kalau pengguna hanya lihat pengguna, ini boleh untuk keseluruhan ya. Untuk wewenang juga kalau bisa hanya untuk admin ya. Pemasok hanya untuk admin. Pelanggan ini boleh diisi oleh marketing atau sales. Produk juga oleh admin ya kalau produk. Nah, lalu untuk penjualan ini boleh dilakukan oleh sales atau marketing ya. Penjualan. Oke. Nah, ini hanya fitur penjualan, konsep dan penawaran saja, serta pengiriman deh boleh ya, serta pengiriman. Setelah itu laporan boleh deh, laporan. Jangan deh. Untuk itu bisa langsung klik simpan ya. Oke, ada yang salah, kita cek. Oh, ini enggak, ini sudah tampil ya. Ini sudah tampil wewenang tertambah sales atau marketing. Ini fungsinya ketika kita mau membuat pengguna sales, ini juga kita bisa tambahkan ya. Salesnya untuk orang-orang tertentu boleh. Maka di sini ketika kita mau menambahkan pengguna hak akses untuk sales di sini sudah tertambah. Nah, ini ya. Hak akses untuk sales atau marketing bisa ditambah sehingga bisa menjadi pengguna portal ini. Oke. Ini mengenai tentang wewenang ya. Untuk wewenang. Lalu untuk agen komisi dan penjualan, nah ini ya. Untuk agen komisi dan penjualan, ini kita sesuaikan dengan persentase. Biasanya kita sesuaikan dengan persentase. Apabila kita ada di pusat toko, nah ini misalkan ada agen yang menjual barang-barang produk kita. Misalkan Bapak Mariana ya. Ini dia punya agen. Kita punya agen misalkan yang dikelola oleh Bapak Mariana. Nomor kontak. Oke, alamat misalkan Cibatu juga. Nah, misalkan ini persentasenya mau berapa persen dari harga produk yang kita sediakan. Misalkan 10% dari produk yang terjual. Oke, maka di sini untuk agen komisi penjualan sudah tercantum 10%. Setiap agen yang menjual atas nama Bapak Mariana, maka dia akan terjual 10%. Oke, nah itu penjelasan mengenai tentang pengelola pengguna atau hak akses. Tapi kalau misalkan kita tidak punya
sales, tidak punya agen ataupun yang lain, kita cukup menggunakan hak akses admin ataupun akses kasir saja. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai tentang pengelolaan pengguna atau manajemen user hak akses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.